Halo selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Dan kembali lagi saya Yon Setiadi akan menemani kita di dalam Prognosa ini selama beberapa waktu ke depan untuk membahas tema yang cukup menarik tentunya, yang patut untuk Sobat Sehat simak. Baik, sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi prognosis di pagi hari ini, seperti biasa saya akan memberikan beberapa informasi penting nih untuk Sobat Sehat semuanya. Dan saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 loh. Jadi saya menghimbau untuk Sobat Sehat semuanya tetap melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin ya, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Supaya apa? Supaya kesehatan kita tetap terjaga dan pandemi ini bisa segera selesai begitu. Dan saat pagi hari ini saya juga menginformasikan Sobat Sehat semuanya, mulai per 1 Desember 2021 kemarin Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya juga membuka attention nih untuk Sobat Sehat semuanya di pagi hari ini membahas tema yang menarik di bulan puasa nih. Jangan lupa untuk mengunjungi kami di IG TV dan di channel YouTube kami. Di situ banyak sekali materi-materi edukasi yang Sobat Sehat semuanya bisa simak dan bisa share kepada teman-teman, kepada sanak saudara yang membutuhkan begitu ya. Dan saat pagi hari ini, Selasa 19 April 2022, kita mengambil tema cukupi nutrisi geriatri selama berpuasa. Nah, cocok sekali nih kita berada di dalam bulan puasa nih, tapi kita saat ini mengedukasi untuk para geriatri. Siapa sih geriatri itu? Geriatri adalah lansia gitu ya, yang biasa kita sebutnya begitu, di atas 50 atau 60 tahun begitu. Dan saat pagi hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Andi Yunus, AMK, ahli gizi Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat pagi Pak Selamat Andi. pagi, Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa, Luar sehat. biasa sehat. Dan kita juga berharap Sobat Sehat semuanya yang menyaksikan live Instagram di pagi hari ini juga dalam kondisi sehat semuanya ya. Dan istimewa sekali saat pagi hari ini kita tidak hanya berdua nih Pak ya. Kita ditemani oleh Entrasol Platinum nih, dari Entrasol Platinum, susu tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun. Entrasol Platinum merupakan nutrisi untuk orang lanjut usia dengan kandungan protein yang tinggi, membantu menjaga massa otot. Entrasol Senior juga dilengkapi dengan ekstrak buah zaitun dan Profit Advance yang mendukung pemenuhan nutrisi gizi yang lengkap sehingga bisa digunakan sebagai pengganti makanan, terutama untuk para lansia nih yang akan kita bahas di pagi hari ini agar tetap sehat dan tetap aktif, karena Entrasol Platinum ini mengandung tinggi protein, tinggi vitamin D maksud kami, dan rendah laktosa yang nyaman di perut, dan mengandung tinggi omega 3 dan 6. Begitu ya Pak Andi ya. Dan untuk saat pagi hari ini kita akan memberikan giveaway yang menarik nih untuk 2 orang pemenang dengan pertanyaan yang menarik tentunya, yang akan bergabung bersama saya dan Pak Andi nanti ya. Dan jangan lupa beratensi bersama saya dan Pak Andi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah, di kolom di bawah ini ya. Dan jangan lupa beratensi kirim-kirim salam-salam juga boleh ya Pak Andi ya. Oke, baik ya. Pak Andi, kita berbicara soal bulan puasa nih, dan geriatri adalah suatu hal yang istimewa gitu ya Pak ya. Sebelum kita menginjak tentang geriatri Pak, untuk pemenuhan nutrisi sendiri, sebenarnya apa sih fungsi dari mencukupi kebutuhan nutrisi bagi seseorang? Iya. Jadi secara umum dulu sebelum kita memasuki dalam topik berpuasa, jadi setiap individu memerlukan zat-zat gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap tubuh untuk membantu proses-proses yang ada di dalam tubuh ya. Pada prinsip utamanya fungsi-fungsi dari makanan atau nutrisi atau zat gizi itu ada yang untuk pembangun, ada yang untuk pengatur, juga ada untuk sumber tenaga. Yang lainnya 3 hal besar itu yang wajib dipenuhi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama dari makanan itu, supaya ada tenaga, ada regenerasi, ada
pemulihan-pemulihan di dalam tubuh kita itu membutuhkan nutrisi yang cukup, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, baik. Berarti bisa saya artikan kalau misalkan motor gitu, agar bisa jalan stabil gitu harus memerlukan bahan bakarnya. Bahan bakar itu adalah nutrisi yang kita makan gitu ya Pak. Ya. Jadi nutrisi itu berfungsi untuk biar kita bisa beraktivitas secara normal, secara adaptif dalam tubuh kita begitu ya Pak ya. Baik, itu tadi kita berbicara secara global tentang nutrisi bagi seseorang. Nah, kita masuk ke dalam seorang geriatri Pak, atau lansia begitu ya. Apakah sama Pak pemenuhan gizinya, pemenuhan nutrisinya dari geriatri ini sendiri? Kita bahasakan lansia gitu aja ya Pak ya, biar lebih mudah gitu ya. Lansia dan untuk umur-umur yang di bawah lansia itu apakah sama Pak pemenuhan gizinya? Ya, jadi masing-masing individu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai nanti dia lansia akan memiliki kebutuhan masing-masing berbeda sesuai dengan kondisinya. Ibarat motor, cc-nya berbeda-beda, jadi kebutuhan bahan bakarnya berbeda-beda, atau tangkinya juga berbeda-beda. Mungkin motor kecil tangkinya 2 liter, mobil bisa puluhan liter, nah itu berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk geriatri sendiri mungkin kita bisa lebih jelaskan. Lansia sebenarnya bisa kita sebut juga geriatri sama dengan lansia, tetapi yang identik dengan geriatri ini adalah lansia dengan permasalahan kesehatannya. Ya, itu memang gampangannya kita arahkan geriatri itu lansia, tetapi arti tersendiri dari geriatri itu ada permasalahan yang menyertai diri lansia itu. Nah, jadi memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau kalorinya atau jumlah bahan bakarnya juga berbeda dengan anak yang masih muda atau yang produktif atau bayi ya, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, karena faktor aktivitas dari lansia sendiri atau geriatri itu berbeda. Apalagi kalau ada gangguan sakit penyakit tertentu yang menyertai dari para lansia atau geriatri ini juga akan mempengaruhi seberapa banyak gizi yang diperlukan oleh individu tersebut atau geriatri tersebut. Jadi berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan anak muda, dewasa, geriatri sama. Nah, itu beda. Kecukupannya geriatri berbeda dengan yang lain. Berarti geriatri ini adalah spesial karena memiliki sesuatu yang harus lebih aware gitu ya Pak, karena memiliki riwayat penyakit tertentu begitu ya. Jadi ini sobat sehat semuanya. Jadi sobat sehat yang memiliki orang tua yang memiliki kondisi khusus gitu ya Pak ya, bisa dikatakan begitu, atau kerabat yang memiliki yang sudah usia lanjut dan memiliki kondisi khusus, mari bergabung bersama saya dan Pak Andi membahas tentang apa sih yang dibutuhkan geriatri ini di dalam pola konsumsi makanannya agar bisa tetap dalam kondisi sehat begitu. Mari bergabung bersama saya dan Pak Andi mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ada giveaway untuk penanya menarik gitu ya. Nah, Pak Andi, ini kita lebih banyak untuk membahas tentang apa saja gitu ya Pak yang bisa dikonsumsi atau yang bisa di pola konsumsinya untuk para geriatri begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya nutrisi apa sih yang paling penting yang harus dikonsumsi oleh para geriatri ini Pak? Nanti bisa disebutkan jenis dan contohnya begitu Pak. Oke ya, jadi kita tadi membahas untuk mencukupi kebutuhan dari geriatri ini. Pada prinsip dasarnya di depan tadi, kebutuhan setiap makhluk hidup itu atau geriatri sendiri untuk tenaganya, untuk membangun atau mengganti sel-sel jaringan-jaringan kita setiap hari terus berproses, itu membutuhkan nutrisi juga. Lalu untuk pengatur proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, ini biasanya kalau dari tenaga itu sumber karbohidrat yang akan lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di dalam setiap individu atau geriatri tersebut. Nah, bisa dari nasi, bisa dari ubi-ubian, bisa dari roti, atau karbohidrat yang lainnya yang disukai atau yang mudah didapat di sekitar geriatri atau para lansia. Ya, biasanya kalau sudah di lansia atau geriatri lebih ke arah agak yang lunak-lunak ya karbohidratnya. Kalau nasi ya nasi lembek atau bubur, atau mungkin model ubi yang lebih
mudah untuk dimakan atau roti-roti. Nah itu. Lalu untuk pembangun sendiri itu ada protein ya, protein nabati dan hewani. Nabati dari tumbuhan ya tahu, tempe, kacang hijau, kacang kedelai itu, dan model kacang-kacangan yang lainnya itu sumber nabati. Lalu untuk sumber hewaninya ada ikan, telur, daging, dan ayam. Itu semuanya bisa untuk membangun atau zat pembangun di dalam tubuh kita atau para geriatri atau lansia di sini. Lalu berikutnya untuk pengatur, ini ada vitamin dan mineral. Nah, lebih banyak ada di sayuran, buah, nah ini, dan air putih. Jangan lupa ya, vitamin-vitamin tadi ada di dalam setiap buah dan sayuran. Nah, itu jadi konsumsi saja, nanti beraneka ragam, berganti-gantian gitu. Nah, itu khusus untuk yang lansia. Nah, kalau geriatri mungkin ada penyerta yang lain nanti mengikuti, tinggal sakitnya apa nanti itu tinggal, oh kalau misalkan hipertensi garamnya dikurangin, makanan yang awetan dikurangin, kalau tensi yang manis, kalau gula manisnya yang dikurangin, seperti itu. Nah, itu menyesuaikan nanti masing-masing, karena geriatri kan tadi cenderungan dengan adanya gangguan kesehatan di masing-masing saat usia sudah lansia tadi ya gitu. Oke, berarti harus ada sesuatu yang diperhatikan gitu ya Pak. Betul, ya, karena ada penyakit penyerta yang harus tidak boleh mengonsumsi semua jenis makanan gitu ya Pak ya. Oke, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk dulu Pak. Dari Dita _88. Untuk kondisi lansia yang mempunyai diabetes, bagaimana pola nutrisi yang baik saat puasa? Misal, minum obat dan asupan suplemennya. Saya mempunyai orang tua yang punya riwayat diabetes tipe 2. Nah, ini Pak, kita belum masuk ke dalam penyakit-penyakit yang menyertai geriatri ini, tapi ini sudah ada pertanyaan masuk Pak. Bisa sedikit dijelaskan saja untuk pola nutrisi untuk diabetes tipe 2 Pak? Iya, untuk diabetes tipe 2, pengaturan makannya biasanya akan kita sarankan kepada pasien itu prinsipnya 3J, ini yang umum ya, saya lebih mengerti 3J apa, jamnya makan ditata, teratur setiap 3 jam sekali, jumlah makannya disesuaikan dengan kemampuan kalorinya tubuh itu, lalu jenis-jenisnya bahan makanan yang harus dikonsumsi seperti apa. Nah, sebelum geriatri ini melakukan puasa, sebaiknya memang sudah berkonsultasi dulu dengan dokter masing-masing atau petugas kesehatan yang dipercaya untuk mengetahui apakah kondisinya nanti bagus selama bulan mengikuti puasa seperti itu. Karena puasa tidak hanya 1-2 hari, terkhususnya kalau di bulan ini, bulan puasa kan hampir 30 hari berpuasa terus-menerus. Nah, nanti terkait dengan gula darahnya, terkait dengan minum obatnya seperti apa, nanti akan ditata dulu oleh petugas kesehatan atau dokter nanti, sehingga nanti akan melancarkan untuk proses puasa. Nah, tadi karena kalau mengikuti di puasa di bulan Ramadan, terkhusus untuk sahabat sehat yang melaksanakan puasa Ramadan, otomatis konsumsi atau makan ini akan dilakukan di saat berbuka sampai dengan sahur nanti. Nah, makanya di dalam buka sampai sahur ini dibagi, tidak disarankan makan langsung banyak ya. Mungkin kalau kita habis seharian tidak makan ya rata-rata ya, tidak semuanya ya, rata-rata akan memuaskan dahaganya dulu, akan memuaskan rasa haus dan laparnya dulu di awal begitu buka. Lah, ini untuk diabetes sih kurang cocok untuk dalam hal seperti ini ya, tetap berbuka tetapi tidak langsung memuaskan semuanya, bagi dulu, mungkin berbuka dulu atau kalau istilahnya takjil ya, takjil dulu sedikit. Tetapi karena ini ada diabetes, berarti pilihnya takjil yang bukan seperti pada umumnya, misalkan beli kolak pakai pemanis gula Jawa atau gula pasir atau kurma. Nah, ini diganti yang sesuai, misalkan dengan buah potong atau dengan kolak yang pakai manis khusus. Nah, itu bisa digunakan. Lalu nanti selang 1 jam baru makan ya. Nanti selang lagi ada snack lagi selingan gitu. Nah, terus dibagi rata sampai dengan nanti sahur.
gitu, sehingga nanti kebutuhan kalorinya akan tetap terpenuhi. Ya memang karena malam hari tidak terbiasa dengan makan ya, jadi nanti ada agak double tapi sedikit ya, paling setengah porsi diikutkan gitu. Kalau tidak nanti masing-masing itu ada jedanya aja setiap 1 jam. Paling lama misalkan kalau sudah sepuh itu jam 9, jam 10 sudah berangkat sare. Nah sebelum tidur itu bisa selingan dulu. Nah nanti sisa sebagiannya masukkan di sahur gitu. Sahur juga dibagi 2, mungkin setelah bangun tidur itu konsumsi kecil dulu, terus selang berapa waktu, tentunya sebelum selesai waktu sahurnya sudah menyelesaikan makan itu. Nah obatnya bagaimana? Obatnya biasanya akan disarankan oleh dokter. Nah untuk konsumsi suplemen kalau makannya bagus tidak perlu suplemen khusus saya rasa. Kalau makannya memang terkendala perlu suplemen, nah ini didiskusikan dengan dokter yang merawat, nah, apakah bisa ditambahkan atau bagaimana kalau suplemennya itu. Oke, itu tadi adalah salah satu pertanyaan yang cukup bagus ya Pak ya, tentang diabetes tipe 2. Dan adalah salah satu persiapan sebelum puasa, sifatnya wajib itu adalah konsultasi dengan dokter gitu ya Pak ya. Nah, tadi dikatakan sudah dijelaskan konsultasi dengan dokter sebelum puasa, nanti akan dijelaskan sangat jelas harus bagaimana. Ada nggak sih Pak persiapan-persiapan lain untuk para geriatri ini sebelum memasuki bulan puasa Pak? Iya, karena geriatri ini adalah khusus ya, paling baik adalah melihat kondisinya ya, kefitan masing-masing, kebugaran masing-masing pasien, lalu konsultasi dengan dokter dan nanti menjalankan puasanya ini kan terkait dengan jam-jam makan perubahan ini. Tentunya persiapan adalah koordinasi dengan keluarga yang harus saling terkait, yang nanti akan mendukung atau membantu lansia atau geriatri ini untuk menjalankan puasanya, karena mungkin akan menyediakan yang berbeda dari yang biasanya gitu, dan jamnya juga berbeda. Jadi perlu koordinasi. Kalau secara umum memang tidak ada gangguan, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau ada gangguan dengan kesehatan, yang paling utama adalah memastikan dirinya fit, baik konsultasi dengan petugas kesehatan, lalu berkoordinasi dengan keluarga nanti yang akan menyediakan, terutama kalau diet nanti kan saya nanti makannya ini ya, keluarga harus tahu supaya nanti selama proses puasa berjalan keluarga bisa menyesuaikan dengan ini. Karena berbuka contohnya biasanya harus manis-manis, ini diabetes, manisnya harus seperti apa, harus bisa menyesuaikan. Nah, harus tahu dulu yang karena terkait diet nanti yang memasakkan atau yang mengolahkan, nah ini harus tahu dulu. Kalau tidak tahu asal hajar saja, pokoknya kita bukanya ya pakai ini, simbah ya ikut ini ya, nah ini malah besok malah jatuh sakit kan, jadi merugikan untuk semuanya. Berarti adalah suatu support yang luar biasa ya Pak ya, tentang menu-menu yang disediakan untuk para geriatri ini Pak. Jadi catatan penting untuk sobat sehat yang memiliki bapak ibu atau simbah yang sudah memasuki masa geriatri begitu, ini harus lebih aware tentang kesehatannya. Sudahkah konsultasi dengan dokter? Pertanyaannya ya Pak ya. Jadi harus konsultasi dulu, konsultasi dengan dokter, lebih lanjut lagi konsultasi dengan ahli gizi, bagaimana pemenuhan gizinya, begitu ya Pak ya. Nah, kita jawab pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Titik.Rian. Ibu saya usia 70 tahun nih Pak. Nutrisi apa saja yang wajib dikonsumsi agar tetap fit selama puasa? Selain makanan seimbang, vitamin apa yang wajib dikonsumsi? Karena ibu saya sering insomnia. Nah, ada hubungannya nggak sih Pak pola konsumsi dengan insomnia ini? Ya, ini insomnia ini biasanya terkait dengan gangguan kesehatan. Nah, tapi kalau yang usia sepuh ini memang, atau geriatri ini karakternya memang sulit tidur ya, istilahnya gitu, sulit tidur. Kalau bisa tidur di awal, nanti begitu dini hari terbangun itu ya nanti sampai menjelang subuh baru dia akan tidur lagi. Ini bisa karena memang siklusnya seperti itu, atau insomnia yang karena gangguan penyakit. Ya ini harus dikonsultasikan dengan dokter terkait dengan insomnianya ini memang karena geriatrinya atau sakit tertentu yang memang ini harus ditangani secara khusus. Nah, kalau secara pengaturan makan, kalau pada umumnya ya ada yang bilang kalau belum kenyang belum bisa tidur. Nah, ini artinya apa? Kebutuhannya
nutrisi belum terpenuhi, belum merasa nyaman. Tapi ini adalah hanya pola, ya pola masing-masing yang sudah menjadi kebiasaan atau habit. Saya kalau belum makan sebelum tidur tidak bisa tidur dengan nyenyak gitu. Tapi kalau untuk yang umum, secara umum makanan yang terkait dengan insomnia saya rasa tidak ada yang spesifik ya gitu ke arah ini, biar nanti bisa istirahat. Ya kita sesuaikan saja, tadi sudah disebutkan, sudah makan seimbang itu dipertahankan terus. Lalu vitamin apa yang perlu dikonsumsi? Kalau vitamin ini berarti maksudnya ke suplemen. Ya suplemen. Nah ini kalau lansia biasanya memang ke arah tulang ya, sering-seringnya itu yang paling umum adalah ke arah tulang sama gemetaran atau tremor. Nah ini kalau makannya terpenuhi, sudah seimbang tadi, saya yakin sebenarnya sudah terpenuhi. Tapi kalau memang masih kurang, diperlukan bisa ke vitamin D, bisa ke vitamin B ya, supaya saraf-sarafnya juga kuat. Nah, mau dengan makanan yang terpenuhi boleh, kalau mau suplemen bisa dikonsultasikan dengan dokter atau petugas kesehatan supaya tidak kontra dengan kondisinya yang terjadi atau mungkin kesehatannya masing-masing itu. Oke, tadi sudah dikatakan tentang gizi seimbang gitu ya Pak, karena kita dalam kondisi berpuasa gitu Pak, sekian belas jam tidak memberikan masukan ke dalam tubuh kita. Nah, gimana sih cara mengatur pola makan kita biar bisa dikatakan kita dalam seharian bisa sudah masuk nih nutrisi kita seimbang nih? Bagaimana Pak mengatur pola makannya itu Pak? Iya, jadi tadi kita singgung setiap orang punya takarannya ya, termasuk lansia atau geriatri sudah punya takarannya. Nah, takaran itu kita bagi dari kita bangun pagi untuk sahur, lalu sebagian mulai dari berbuka sampai dengan menjelang tidur. Nah, untuk setiap makannya ini tetap harus memenuhi 1 karbohidrat, 2 protein, 3 sayur dan buah ya. Jadi ada tenaganya, pembangunnya, ada pengaturnya. Wajib ada ya Pak? Iya, itu wajib ada. Kecuali dengan gangguan penyakit tertentu ada salah satu nanti yang dihilangkan. Nah ini secara global dilihat loh, itu kan hanya 2 kali makan Pak, hanya makan sahur sama makan berbuka. Nah, bagaimana bisa didobelkan terutama proteinnya. Biasanya 3 kali ada lauk hewani terus pagi, siang dan sore, tetapi ini hanya 2, berarti bisa makan 1 sampai 1,5 porsi. Misalkan telur 1,5 butir atau ayam dengan separuh butir telur. Nah, misalkan itu sudah akan menghandle kebutuhannya masuk di pagi hari gitu. Nah, mungkin pagi hari lebih banyak konsumsi tidak apa-apa, karena nanti sepanjang hari akan aktivitasnya banyak. Ini bagi yang lansia atau geriatri yang tidak terkait dengan banyak gangguan kesehatan, nah bisa melakukan itu pagi hari. Nasi juga sama, bisa 1 sampai 1,5 porsi sesuai dengan kemampuannya. Sayurnya tetap banyak, karena dari geriatri ini kan kebutuhan terutama seratnya ya, secara proses metabolisme atau proses tubuh pencernaannya itu kan juga sudah berbeda dengan yang masih muda ya. Biasanya gangguan ke belakang, jadi seratnya atau buah sayurannya perlu ditingkatkan. Aplikasinya seperti itu. Di nasi 1 sampai 1,5, lauk nabati hewani bisa 1 sampai 1,5, nanti sisanya dibuka. Atau berbuka ini tadi, khususnya yang berbuka 1 porsi, terus sebagian masuk ke snack atau cemilan. Nah, misalkan saat berbuka itu minum dulu, lalu snacknya apa yang padat, misalkan kalau misalkan hanya pisang rebus kan hanya 1, dan mungkin bikin puding sekaligus yang segar, puding isi telur dicampurkan di sana, atau susu, nah dicampurkan di dalam pudingnya itu, sehingga kebutuhan proteinnya ini kalau dimakan secara langsung kan kenyang, hanya 2 kali makan harus habiskan, tidak kuat, ya udah dilarikan ke bikin puding misalkan, atau bikin kroket misalkan, di sana nanti ditambahkan
potongan atau cincangan daging. Nah, nanti proteinnya bisa larikan ke sana supaya sekali makan tidak kenyang, bisa seperti itu. Jadi ada pemadatan kalorinya ya. Contohnya kalau agar-agar saja atau puding itu hanya serat ya, nanti supaya bisa mencukupi kebutuhannya, karena kita lihat secara kok makannya hanya 2 kali ya, 1 kurang, nanti masukkan ke sini. Nah gitu, jadi nanti bisa tetap untuk masuk ke dalam tubuh kita, memenuhi tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Oke, memang perlu dipikirkan matang-matang ya Pak ya, karena kita cuman diberi waktu sahur, setelah itu kita berpuasa seharian dan berbuka, dan itu harus diperhatikan terkait dengan riwayat penyakit yang dimiliki oleh geriatri tersebut. Baik, tadi ini Titik dan Rian bertanya lagi nih Pak. Ini sepertinya cukup tertarik dengan topik kita di pagi hari ini. Saya pernah mendengar bahwa lansia lebih bagus mengonsumsi sayur-sayuran daripada protein hewani. Nah, apa itu benar Pak? Ya tadi sudah kita singgung ya, bukan lebih bagus, tetapi memang porsi sayuran ini lebih banyak dari usia sebelumnya. Protein hewani apakah tidak penting? Tetap penting ya. Jadi tadi harus ada karbohidrat, harus ada protein nabati dan hewani, sayurnya yang lebih banyak atau buahnya, karena mengingat dari lansia itu proses mencernanya atau peristaltik ususnya mungkin sudah berbeda dengan usia muda. Jadi ini bagus untuk kesehatan pencernaannya atau memudahkan untuk menghindari konstipasi atau sembelit itu. Lalu karena vitamin mineral juga banyak di dalam buah-buahan atau sayur-sayuran, ini juga bagus untuk para lansia atau geriatri. Jadi bukan lebih bagus, tapi memang bagus kalau asupan seratnya ditambahkan untuk lansia itu. Oke, berarti sama-sama bagus, tetapi karena geriatri ini sudah fisiknya sudah mulai menurun daripada usia pencernaannya, lebih disarankan gitu ya Pak ya, untuk lebih banyak mengkonsumsi protein dari tumbuh-tumbuhan begitu. Nah, tadi masalah pencernaan nih Pak. Untuk lansia penderita MAH dan sedang berpuasa, makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan yang dihindari agar MAH-nya nggak kambuh nih Pak? Ya, untuk sakit MAH atau lambung ini kita perlu menghindari makanan yang berbumbu tajam ya, pedas, asam, itu tentu kita hindari dulu. Lalu makanan sumber gas itu kalau dari sayuran seperti sawi, kol, nangka muda atau gori, itu keluih, nah itu perlu kita hindari. Lobak, terus untuk buah-buahan seperti semangka, durian, nangka, nanas, nah itu kita hindari karena itu membuat perut kembung ya, timbulkan gas. Lalu untuk olahan dari ketan, nah beras ketan itu juga kita hindari dulu. Hati-hati karena biasanya kalau berbuka mesti ada kolak. Nah, hampir ini kolak semuanya ada nih. Santannya perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing geriatri, karena ada yang tahan santan sedikit, ada yang sama sekali nggak tahan. Nah, karena santan sendiri memang juga untuk gangguan lambung perlu dihindari sampai dibatasi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu untuk para geriatri dengan gangguan pencernaan atau MAH. Nah, jadi biasanya kan carinya yang kental-kental seger ya, kalau buka gitu ya. Pedes-pedesnya kita hindari dulu. Itu untuk sakit MAH ya. Oke, itu tadi adalah sebenarnya nggak cuma lansia aja ya Pak ya yang perlu dihindari, semua sebenarnya sakit MAH juga sama begitu yang punya riwayat, sobat saya semuanya punya riwayat sakit MAH. Itu tadi perlu didengarkan nih kata-kata Pak Andi, menghindari bumbu-bumbu yang tajam gitu ya, pedas, asam begitu, santan-santanan begitu. Nah, kita jawab lagi dari Dita Dadwi_88. Makanan dan minuman apa saja yang terkandung banyak makronutrien dan mikronutrien, agar tidak kekurangan nutrisi saat puasa? Nah, ini lebih dalam lagi nih Pak untuk pertanyaannya, makronutrien dan mikronutrien. Ya, kalau makro itu lebih ke karbohidrat, lemak dan protein. Nah, karbohidrat kita sudah tahu sendiri, mulai dari nasi, beras, jagung, roti itu yang mengandung banyak karbohidrat atau ubi-ubian, itu gandum itu. Lalu untuk protein ada ikan, telur, daging dan ayam, tahu, tempe, oncom, kacang hijau, kacang kedelai itu masuk di sana untuk proteinnya. Lalu
lemak itu dari bisa santan, bisa dari mentega atau margarin. Nah, ini menyesuaikan, atau mungkin hanya minyak saja, itu masing-masing individu atau geriatri menyesuaikan. Kalau memang ada gangguan mah tadi ya tidak pakai lemak dari santan, mungkin dari minyak tapi sebagian, atau mungkin dari dagingnya atau dari ayamnya itu sudah mengandung lemak juga. Karena ada gangguan misalkan kolesterol, ya nanti tidak digoreng, dikukus, diungkep, dipepes, ya, misalkan seperti itu. Itu untuk makronya. Kalau mikronya kan ada seng atau besi dan lain-lainnya, vitamin-vitamin itu yang diperlukan, yang kecil-kecil gitu. Kalsium salah satu itu termasuk. Nah, bisa susu, bisa keju, bisa menggunakan dari buah dan sayur, terus tadi dari biji-bijian juga mengandung mikro juga. Jadi ada makro, ada mikro. Memang misalkan biji-biji atau tadi kita ambil gandum gitu ya, memang dia dari sumber tenaga, tetapi ada juga vitamin atau kebutuhan mikro yang terkandung di dalamnya gitu. Oke, ya. Itu tadi makro dan mikronutrien gitu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang untuk bisa tetap fit dalam aktivitas berpuasa gitu ya Pak ya. Jadi kalau konsumsi beraneka ragam itu akan saling melengkapi. Jadi tidak ada makanan satu sumber A yang utama gitu, tapi akan bagus kalau saling melengkapi. Misalkan ya ada sayurannya, bayam misalkan ganti nanti dengan jepan, dengan wortel ya. Bayam tadi misalkan vitamin A, wortelnya nanti mengandung beta karotin misalkan, seperti itu, digabung lagi dengan yang lainnya, jadi saling melengkapi. Jadi kalau bisa makan memang bervariasi, tidak hanya satu, pokoknya saya sukanya Jepang ya Jepang terus, itu nanti tidak variatif dan tidak melengkapi ya, karena tidak ada satupun makanan yang lengkap gitu ya. Semuanya akan saling melengkapi begitu. Nah, disarankan untuk tetap melengkapi, tidak cuman sahur dengan nasi goreng gitu ya Pak ya. Itu tadi nasi goreng harus komplit ya, ada telurnya, ada potongan sayurnya gitu ya. Jadi harus tetap melengkapi, banyak variannya gitu. Ini sepertinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Pak. Kita berbincang-bincang tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari ini. Sangat menarik karena menyinggung soal perut ini Pak. Dari Alinda Wedinia, kondisi darurat seperti apa kita sebagai keluarga geriatri harus menghentikan puasa oma atau opa kita gitu Pak? Kalau dalam kondisi darurat ya, ini tergantung dari masing-masing individu. Kalau umum ya, karena ini puasa kan panjang ya waktunya di pagi dan siang hari. Kalau tampak memang sudah keringat dingin atau terasa lemas, mungkin itu yang paling utama. Pertama lemas, gelier, keringat dingin. Nah itu paling sering ya, karena sepanjang sahur sampai buka mungkin tidak kuat, atau mungkin ini biasanya yang terkait dengan gangguan gula, yang ngedrop gulanya. Nah, ini bisa segera kita mungkin hentikan dulu puasanya, karena menolong dulu supaya tidak ngedrop. Kalau ngedrop nanti malah beresiko tinggi, misalkan gelier, lemas, gulanya semakin turun, tidak segera ditolong, hipoglikemi malah nanti anfal. Nah itu perlu kita perhatikan. Atau mungkin karena merasa sehat, seneng ya juga nanti makanan yang manis-manis atau yang santannya banyak atau natriumnya banyak, karena ini akan semakin banyak beredar di bulan-bulan puasa yang biasanya sehat tapi over di sini ya. Tadi judulnya mencukupi ya, cukup itu tidak lebih tidak kurang. Nah tapi biasanya akhir bulan puasa itu banyak yang bertambah berat badannya ya itu, karena memang tidak dicukupkan ya, tapi dilebihkan ya itu, memuaskan dahaga, memuaskan lapar tadi ya. Ini kalau misalkan terjadi pusing juga, nah ini segera cek saja nanti. Kalau ada keluhan-keluhan yang dirasakan oleh geriatri, kok merasa pusing atau merasa tidak nyaman, cekkan saja langsung, mungkin bisa kita ambil tindakan tepat gitu, untuk berhenti atau lanjut. Nah, seperti itu. Itu tadi salah satu hal penting yang sebelum puasa wajib berkonsultasi dengan dokter ya Pak ya, untuk menghindari
kejadian untuk oma opa kita tadi. Masing-masing kan memiliki kondisi yang berbeda. Kalau diabetes resikonya nanti bisa ngedrop atau juga bisa hiper atau kelebihan. Nah, itu terkait dengan tensi juga konsumsinya perlu dijaga supaya tidak hanya enak-enak saja ya, seperti yang kita lihat. Kalau sehat sih tidak apa-apa nih, kadang-kadang lupa nanti natriumnya yang ketinggian itu nanti tiba-tiba pusing, enggak nyaman badannya, terus enggak apa-apa gitu, ternyata tensinya sudah tinggi. Nah gitu. Tetap juga cek di rumah rutin juga. Tetap dipantau gitu ya Pak ya. Kalau ada keluhan segera langsung ditindaklanjuti. Baik. Berbicara soal Ramadan nih Pak, biasanya menyinggung sedikit tentang mudik nih. Nah, dari Mama Teo 101082, tips apa saja untuk menjaga sistem imun selama bulan Ramadan dan mudik Lebaran nih Pak, para geriatri nih Pak? Iya, jadi kan dia harus aktivitasnya lebih banyak daripada biasanya kalau mudik ya Pak ya. Iya, perjalanan jauh ya. Betul. Ya, jadi tadi seperti judul kita tadi ya, mencukupi kebutuhan nutrisi bagi geriatri selama bulan berpuasa ini ya. Dicukupkan kebutuhannya. Ketahui dulu jumlahnya, kalorinya berapa, kebutuhannya berapa, itu yang biasanya rutin makan, pas. Kalau biasanya pas, tidak naik berat badannya, tidak turun berat badannya, tubuh fit, ya berarti itu sudah pas, titikannya gitu saja. Tapi kalau pengen lebih detail, konsultasi ke ahli gizi dulu, kebutuhannya sebenarnya berapa sih ini, nanti itu tetap dikonsumsi sesuai dengan porsinya masing-masing, dibagi di sahur dan dibagi di puasa, tapi jangan dipaksakan sekali makan, tapi dibagi rata, dijeda-jeda, atau tadi dipadatkan. Kalau hanya 2 kali makan kok tidak merasa kuat dengan itu, dengan asupan yang banyak ya, asupannya harus tetap seimbang. Itu sayur dan buah, tetap juga harus ada aktivitas fisik meskipun hanya ringan ya, mungkin habis sahur atau perjalanan ke masjid sambil sholat subuh. Nah itu sekaligus untuk aktivitas fisik yang ringan, jadi tubuh tetap memperlancar metabolisme di dalam tubuhnya dengan adanya aktivitas fisik itu. Nah, asupannya apa? Asalkan asupannya tadi seimbang ya, kembali ke seimbang, tubuh tidak akan kekurangan dan tidak akan kelebihan, dan di sini akan pas. Nah, biasanya yang resiko mengganggu itu kalau tidak seimbang. Nah, itu merasakan enaknya saja waktu berbuka atau sahur. Nah, itu yang perlu kita kontrol. Namanya berpuasa kan kita menahan diri dari makanan dan minuman atau berpantang ya kan, berbeda-beda dari keyakinan yang ada yang berpantang saja, ada yang benar-benar menghindari di jam makan itu, tidak disarankan ya tidak konsumsi, tapi setelah selesai, nah niatan puasa ini tetap harus ikut ke sana gitu, tidak hanya terus di jam-jam tidak makan saja, tapi jam sahur dan jam buka pun niatan puasa untuk menahan diri untuk tidak memenuhi nafsu saja untuk makan dan minum tetap harus dijaga. Nah, itu supaya nanti tetap nyaman. Nah, cairan jangan lupa untuk dipenuhi, karena geriatri juga memerlukan cairan yang cukup banyak juga. Kalau yang umum itu rata-rata 50 cc per kilogram berat badan, untuk geriatri setidak-tidaknya 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau katakanlah 50 kilo ya membutuhkan 1.500 mili untuk minum minimalnya, seperti itu terpenuhi, dibagi mulai dari bangun tidur, terus setelah makan sahur, nanti buka puasa, dan setelah sholat sampai nanti menjelang tidur. Nah, per gelas nanti total akan 8 jam. Nah, itu terpenuhi juga. Nah, itu nanti tubuh akan tetap nyaman di sana. Berarti inti utamanya asupan, perhitungan nafsu sama asupan nutrisi bagi geriatri gitu ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan masuk lagi dari Mamantio 101082. Nah, ini sempat sedikit melenceng dari topik yang kita bahas di pagi hari ini. Apakah lansia tetap harus melakukan latihan fisik Pak agar tetap fit? Jika iya, apakah ada olahraga yang aman untuk lansia geriatri agar tetap fit selama berpuasa, itu apa ya Pak? Nah, ini sepertinya yang bisa menjawab para dokter gitu ya Pak, yang bisa menjawab ini. Kalau aktivitas fisik memang salah satu bagian dari gerakan untuk masyarakat yang germasnya itu, tetap dibutuhkan oleh individu yang akan membantu. Nah, karena geriatri atau lansia aktivitasnya ya yang santai-santai, yang ringan-ringan saja sesuai kondisinya, atau mungkin konsultasikan dengan dokter masing-masing ya, atau
setidaknya ada jalan sehat gitu, ada jalan di depan rumah mondar-mandir. Aktivitas fisik tidak harus yang aerobik gitu ya, tidak harus yang geraknya banyak ya. Yang penting ada gerakan tubuh. Seperti kita pemanasan waktu olahraga SD gitu ya. Tarik nafas, angkat tangan, menggerakkan itu 15 menit saja sudah cukup sebenarnya untuk per harinya, kalau per hari, atau mungkin 30 menit 2-3 kali satu minggu itu juga baik untuk aktivitasnya, menyesuaikan aja masing-masing untuk aktivitasnya seperti itu. Tidak perlu yang berat-berat karena juga bulannya puasa. Mungkin tadi setelah sahur sembari ke sholat subuh, ke masjid, jalan, nah itu sudah ada aktivitas fisik juga. Atau mungkin sore menjelang berbuka ada aktivitas yang ringan-ringan yang sesuai dengan fisiknya lansia atau geriatrik tersebut. Oke Pak. Itu tadi adalah tentang sedikit banyak tentang geriatri, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan gitu ya Pak ya. Dan tadi sedikit banyak contoh terkhusus untuk geriatri yang mengidap diabetes. Jadi harus lebih berhati-hati di dalam menjalani ibadah puasa ini terkait dengan asupan, terkait dengan bagaimana dia merasa hipoglikemi gitu ya Pak. Jadi harus tetap waspada walaupun sudah kontrol ke dokter sebelumnya. Begitu. Nah, sebelum kita mengakhiri prognosa pagi hari ini Pak, contoh aja deh Pak, kita diberikan misalkan nih geriatri yang menderita diabetes. Menu sahurnya apa aja Pak? Terus nanti pas berbuka apa aja, bisa diberikan sedikit contoh aja biar sobat sehat ini punya gambaran nih Pak, nggak cuma nasi goreng aja yang lebih gampang gitu ya. Jadi untuk menyusun menu itu menyesuaikan dengan masing-masing kondisinya ya, yang mudah dijumpai apa, tetapi tetap memenuhi tadi kategori tadi. Nah, lansia yang tentunya adalah terkait dengan kemampuan mengunyah atau giginya yang ompong, perlu kita memberikan makanan yang lunak. Contohnya kalau pagi yang paling gampang, kalau memang seperti Pak Yon tadi sukanya nasi goreng, tidak hanya sekedar nasi dibumbuin digoreng ya, tapi misalkan ini nasi goreng ada ceploknya atau ada dadarnya, terus dipotongkan sayuran wortel misalkan, atau diserut ya, nanti dicampurkan di sana, atau dipotong dadu kecil-kecil di sana dicampurkan. Kalau kuat ditambahkan dengan makan buah-buahan kalau pagi hari, atau mungkin minum jus kalau pagi hari kuat ya, karena ini kan terlalu dini. Kalau tidak ya dimasukkan saja tadi, karena pagi hari biasanya sarapan atau sahur cari yang simple ya, ada nasi karbonya, ada lauknya proteinnya telur, ada sayurnya potongan-potongan tadi, dan lalapan tadi dimasukkan, sudah memenuhi di sana. Itu contohnya yang simple. Kalau mau kumplitan bisa masak ya enggak apa-apa, misalkan ada nasi, ada mau oseng, mau silahkan, mau kacang panjang, tapi kacang panjang yang muda ya, karena terkait dengan tadi, atau mungkin jepan dan wortel terong misalkan, atau pakai brokoli ya, itu kan lebih mudah misalkan. Terus lauknya mau kalau enggak telur ya galantin misalkan, atau ikan presto, atau ikan yang sudah difilet jadi tidak terganggu dengan durinya itu. Lalu untuk berbuka, kalau ini diabetes, hindari yang manis dengan gula pasir, tapi dengan atau gula Jawa tapi dengan gula yang rendah kalori, atau mungkin ya tetap bentuknya misalkan kolak ya agak tawar, atau mondo enggak apa-apa, tapi kan ini tidak jumlahnya banyak ya mondo karena sebagian kalori bisa masuk ke bumbu, atau kalau dalam kondisi ini diberikan mondo kolak santan encer misalkan itu, jadi tidak, lemaknya juga tidak tinggi. Lalu nanti makan penuh, meliputi ada nasi. Kalau sore hari misalkan mau pakai yang sayur pakai kuah juga enggak apa-apa, sayur asem misalkan, tahu, bacem, tapi tidak manis. Kalau yang pakai diabetes, kalau yang biasa boleh dimaniskan, atau mungkin tahunya dimasak kuning, nah itu bisa. Ada ikan, atau mungkin bola-bola daging, atau bestek daging misalkan itu. Terus jangan lupa ada tambahan lagi sayur atau buahnya. Nanti setelah agak malam atau di sela-sela sholat isya atau sholat taraweh ada snack lagi gitu. Cukup kompleks ya Pak. Memang harus istimewa, karena kondisi geriatri adalah kondisi istimewa gitu. Jadi untuk sobat sehat semuanya yang
kadang kita berpikir, aduh ribet banget nih harus masak ini itu gitu ya Pak ya. Tapi nggak perlu takut, saat ini Panti Waluyo punya catering diet gitu ya Pak ya. Jadi untuk sobat sehat semuanya yang punya keluarga yang sudah menginjak usia lansia atau bahkan geriatri gitu, di Rumah Sakit Panti Waluyo bisa nih konsultasi gizi nih dengan Pak Andi atau dengan tim ahli gizi gitu ya Pak ya. Nanti bisa disesuaikan dari dokter yang memberikan advice apa, dan nanti akan diberikan dietnya seperti apa. Jadi nanti kami akan mengirimkan langsung makanan ke rumah gitu ya Pak ya. Jadi sobat sehat nggak perlu repot-repot memasak, tapi di sini sudah disediakan makanan dan itu tentunya disesuaikan dengan kalori masing-masing pasien individu gitu ya, sesuai dengan hasil konsultasi dari ahli gizinya gitu. Itu kalau sobat sehat semuanya kalau mau ingin konsultasi dengan ahli gizi yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo, itu nanti dilayani Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Kalau pengen informasi tanya-tanya dulu boleh lewat Instagram kami atau lewat telepon atau lewat WA kami di 712077. Kalau WA kami di 081567170776. Manfaatkan kesempatan ini karena ini cukup simple. Kalau sobat sehat semuanya pengen hal yang simple gitu ya, karena di sini tetap berkualitas gitu ya Pak ya. Dan ini sepertinya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Sedikit banyak yang sudah kita bahas tadi, ada yang belum, tapi mohon maaf sekali karena kita menginjak waktu yang terbatas gitu ya Pak ya. Sedikit aja deh, saya penasaran dengan satu pertanyaan tadi Pak. Tadi kan dikatakan buah potong dan jus gitu ya Pak ya. Lebih disarankan mana sih Pak untuk para geriatri, jus atau buah potong? Sama saja, tergantung dengan masing-masing kemampuan untuk mengunyahnya. Mau di jus juga boleh, mau dipotong juga boleh, mau utuh digigit langsung juga tidak apa-apa, menyesuaikan kemampuan saja. Sama, asalkan tidak dikupas, dipotong-potong, dicuci. Nah itu akan mengurangi vitamin dan mineralnya. Bagusnya masih kulitan itu dicuci, baru kita potong-potong terus dimakan. Jadi yang dicuci kan luarnya, bukan dikupas, dipotong-potong, dicuci baru dimakan. Nah itu beda. Tapi harus dengan syarat pisau dengan tangan kita juga harus bersih. Nah, nanti buahnya dicuci, kita ngambil pisau habis kena mainan anak-anak atau cucunya buat motong, ya itu kan nanti kotor lagi. Jadi alat makan kita sudah cuci, sekalian mencuci buah tadi dipotong tidak apa-apa. Jadi memang bagusnya sayur dan buah diperlakukan dicuci dulu. Nah itu baru nanti dilakukan pengolahan selanjutnya. Oke, jadi sama aja ya Pak ya, kalau dipotong atau di jus tergantung dari kemampuan geriatri itu untuk mengkonsumsinya begitu. Nah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk. Kalau sobat sehat semuanya masih penasaran nih, ini aku punya oma opa nih yang sudah masuk geriatri, gimana sih aku harus memberikan pola konsumsi yang bagaimana? Ayo dong datang di Rumah Sakit Panti Waluyo ketemu Pak Andi gitu ya Pak ya, konsultasi langsung, enak kan menjawab semua pertanyaan gitu. Di Senin sampai Sabtu ya, jam 8 sampai jam 1 siang. Dan saat ini walaupun saat di pagi hari ini kita terbatas di penjelasan-penjelasan, tapi nanti saat sobat sehat semuanya datang ke rumah sakit konsultasi dengan Pak Andi tidak terbatas gitu ya. Semua pertanyaan akan dijawab oleh Pak Andi. Nah, hal yang ditunggu-tunggu ini Pak, kita akan memberikan giveaway nih untuk sobat sehat semuanya, persembahan dari Enterasol Platinum. Nah, ini adalah suatu asupan ya Pak ya, asupan susu yang bisa diberikan tambahan untuk para geriatri tadi yang mungkin ada keterbatasan untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Nah, di sini adalah Enterasol Platinum, merupakan nutrisi untuk orang-orang usia lanjut dengan kandungan protein yang tinggi, membantu menjaga massa otot. Enterasol Senior juga dilengkapi dengan ekstra buah zaitun dan Profit Advantage yang mendukung pemenuhan nutrisi gizi yang lengkap sehingga bisa digunakan sebagai pengganti makanan utama agar tetap sehat dan aktif, karena mengandung tinggi vitamin D tadi seperti yang disebutkan Pak Andi tadi, karena geriatri itu beresiko terhadap tulang ya Pak ya, resikonya cukup tinggi. Nah di sini sudah terkandung vitamin D yang cukup tinggi dan omega 3 dan 6 yang tinggi juga, dan tentunya ini rendah laktosa. Aman. Jadi aman di perut ya Pak ya. Jadi untuk para geriatri yang memiliki masalah tentang pencernaan tadi, aman untuk mengonsumsi Enterasol
Platinum ini. Nah, ini saya memberikan tugas ekstra nih untuk Pak Andi nih, untuk memilih 2 pemenang nih, siapa yang berhak mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Panti Waluyo di pagi hari ini ya. Tugas berat ini kalau saya. yang bertanya paling banyak tadi, yang paling sering bertanya tadi. Yang bertanya paling banyak, mohon dibantu untuk tim. Ini yang pertama adalah Mamantio 101082. Selamat untuk Mamantio 101082. Anda mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan yang kedua, menurut advisnya Pak Andi nih, siapa nih pemenang penanya terbanyak? Yang ini ya, Dita.dwi_88. Selamat untuk kepada Dita.dwi_88. Anda juga mendapatkan giveaway dari Rumah Sakit Panti Waluyo di pagi hari ini. Untuk konfirmasi, para pemenang bisa men-DM kami agar bisa diberikan petunjuk bagaimana cara pengambilan giveaway di pagi hari ini ya. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali. Mohon maaf sekali kami hanya memiliki 2 giveaway untuk penanya yang paling menarik. Untuk yang lain jangan berkecil hati ya. Mungkin yang kedepannya akan banyak lagi giveaway yang akan kita berikan. Dan tentunya tetap menyaksikan prognosa setiap hari Selasa jam 10 pagi di live Instagram kami ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Walaupun tidak memberikan pertanyaan, tapi kami mengucapkan terima kasih sekali untuk Sobat Zia yang beratensi bersama kami, saya dan Pak Andi di pagi hari membahas tentang cukupi nutrisi geriatrik selama berpuasa. Dan kami segenap sivitas Rumah Sakit Panti Waluyo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat Sehat yang menjalankan dan tetap menjaga pola makan, tetap memenuhi nutrisi agar tetap fit menjalani ibadah puasa, begitu ya Pak Andi. Dan sampai jumpa di program Prognosa. Saya Yansyadi pamit, sampai jumpa.